Oke, selanjutnya aku masuk ke bagian daftarnya via apa. Nah, daftarnya ini semua itu via website. Jadi kalau aku CIS itu lewat si websitenya yang tadi Center for Language Education and Cooperation ini. Dulu namanya si website itu bener-bener CIS, tapi dia berubah di 2 tahun terakhir kalau nggak salah. Dibaca keseluruhan, jadi kebayang gitu prosesnya, harus ngapain dulu. Mungkin aku bantu jelasin lewat timeline, mungkin akan di bawah sini aku bikin gambarannya step by stepnya gitu ya. Nah, waktu itu aku itu mulai mempersiapkan timeline-nya kayak gini. Jadi beasiswa ini tuh dibuka setiap tahun, biasanya mirip-mirip, sekitar awal Maret sampai pertengahan Mei. Jadi ada 2,5 bulan, dari 1 Maret anggapan sampai 15 Mei, ada 2,5 bulan untuk kalian nge-apply si beasiswanya ini. Kemudian kalau misalnya waktu itu aku nge-apply 2021, kurang lebih timeline-nya kayak gini. Jadi Januari sampai Februari ada 2 bulan aku belajar HSK. Tapi dalam 2 bulan ini tuh nggak seintens itu sih gitu, maksudnya soalnya gini teman-teman, HSK 3 itu sebenarnya kalau sampai dalam banget, kita menguasai banget, itu daily conversation di sini kalian udah pasti bisa kalau misalnya HSK 3. Tapi karena ini kita namanya ujian, setidaknya kayak mengenali membaca Hanze gitu, membaca Hanze yang baru, sekitar 600 kosakata yang baru, itu udah cukup. Nggak perlu sampai kayak bisa speaking selancar itu kayak orang daily conversation di sini, nggak perlu gitu. Tapi yang penting kayak latihan nulis, ngenalin Hanze, sama latihan denger. Karena kan nanti ada yang kowi-nya itu sama ada yang listening-nya. Kalian sering-sering denger pembacaannya, karena kan di Mandarin tuh terkhususnya ada nadanya. Jadi takutnya kadang ada yang mirip-mirip pembacaannya gitu. Pembacaannya mirip-mirip, jadi kita harus tahu konteks kalimatnya, kurang lebih kayak gitulah. Tapi aku yakin dalam persiapan aku waktu itu Januari Februari 2 bulan ini, aku tuh nggak seintens itu belajar setiap hari digeder gitu. Jadi kalau misalnya dikumulatifin, aku kurang lebih belajar selama sebulan full gitu. Dari 2 bulan ini, anggapan kalau ditotalin nih aku belajarnya berapa lama, 1 bulan full, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, setelah itu di Februari aku udah selesai. Aku tuh ikut tes HSK, karena aku belum pernah tes HSK sama sekali, di tanggal 9 Maret, seingat aku 9 Maret 2021. Jadi kurang lebih 2 bulan 1 minggu terakhir aku kayak udah capek banget kan, sisa nge-review aja. 9 Maret aku tes HSK, dan hasilnya itu keluar, HSK itu keluar tesnya hari ini, keluarnya sebulan kemudian ya gitu. Jadi di sini teman-teman, karena lumayan banyak dokumen yang harus kita siapin, mungkin apa-apa harus disambi gitu loh. Nah, beres tes HSK sama HSKK ini kan masih ada waktu 1 bulan lah, kurang lebih sampai April gitu loh. Di waktu ini teman-teman bisa lebih fokusin buat siapin berkas yang lainnya. Kalau misalnya saran aku, nanti kalau misalnya submit, jangan deket-deket kayak deadline 15, ya udahlah tanggal 15 aja submitnya gitu. Nggak bisa sih, nggak bisa kayak gitu. Sebab kita kerjasama nggak cuma sama diri sendiri, karena ada pihak PBM yang bakal bantuin kita buat nge-apply ke sana juga. Dan terus paspor nggak boleh expired. Kalau misalnya expired, otomatis expirednya kalau nggak salah tuh di bawah 1 tahun apa 2 tahun, di bawah 1 tahun apa 2 tahun tuh nggak boleh. Jadi kalau bisa diperpanjang dulu, dicek paspornya, atau enggak kalau misalnya belum bikin paspor, bikin dulu, karena mungkin sekarang denger sih jauh lebih sulit bikinnya gitu kan. Sekali bikin tapi dapat yang 10 tahun ya kan. Nah udah gitu, kalau bisa dokumen-dokumen translatean ini disiapin betul-betul. Kalau misalnya ke penerjemahan atau sumpah kan bisa jadi ini butuh waktu gitu loh, kayak 3 hari lah atau berapa hari. Kemudian bikin karangannya juga sebisa mungkin dikerjain yang oke lah gitu, yang mantep, yang meyakinkan. Kenapa sih kamu layak dapet beasiswa ini gitu loh. Bukan karena kamu minta beasiswa, tapi kenapa
China harus ngasih beasiswa ini ke saya gitu, saya bisa kasih apa gitu loh, saya punya kemampuan apa gitu kan. Nah kemudian kalau udah dokumen semua kekumpul, biasanya itu PBM itu minta hard copy-nya. Jadi kalian printin semua hard copy-nya, dikumpulin jadi satu di amplop coklat. Waktu itu aku kayak gitu. Udah gitu dikirimin ke PBM-nya. Waktu itu sebenarnya aku tuh agak ada kendala karena aku lumayan mepet ngerjainnya. Soalnya waktu itu kayak agak sedikit nyepelein. Nah ini pelajaran banget ya, bener-bener gak boleh nyepelein. Karena legalisir di sekolah SMA aku lumayan lama ternyata. Waktu itu kebetulan kepala sekolah itu lagi keluar. Kan gak ada yang tahu ya kan kepala sekolahnya bakal keluar apa enggak. Jadi kayak itu udah mepet banget si PBM itu. Kalau misalnya dari China-nya deadline tanggal 15, kamu sebenarnya udah harus ngasihin ke PBM itu kayak tanggal 5 apa 10 hari sebelumnya, karena PBM tuh harus bantu ngecekin dulu data semuanya supaya jauh lebih mantep lah gitu, lebih valid, lebih benar. Soalnya dia cekin satu-satu, nanti kadang dia bisa gantiin karena kita harus naruh kepercayaan ke PBM gitu. Kita ngasih username sama password kita karena PBM yang bantuin gitu. Di Indo tuh PBM cuman ada 5 kalau nggak salah, tapi yang paling lumayan terkenal itu PBM Al-Azhar di Jakarta sama PBM Maranatha di Bandung. Kalau yang lainnya aku belum pernah dengar. Ada yang di Makassar, terus ada UNS baru buka PBM Mandarin, Pusat Bahasa Mandarin ya kan. Terus satu lagi aku lupa di mana. Oke. Nanti kalau misalnya dari kalian submit, itu kurang lebih yang ngeceknya itu dari tim beasiswanya ada kurang lebih 45 hari kerja. Jadi dari Mei bisa jadi keterima tuh di awal Juli atau di pertengahan Juli, mentok-mentok di pertengahan Juli. Karena ya aku mungkin agak late sebab tadi aku bilang kayak ada kendala nomor paspor yang nggak jelas ke scan-nya gitu loh. Kendala nomor paspor aku. Jadi mungkin kalau misalnya yang semuanya nggak ada kendala, lancar gitu, awal Juli udah bisa keterima gitu. Soalnya kalian bisa benar-benar lihat semua prosesnya, diperiksa sama kampus ini kah, diperiksa sama scholarship foundation-nya kah, diperiksa sama Maranatha kah gitu. Itu kelihatan prosesnya gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya udah apply, seminggu sekali bisa cek si website-nya, seminggu sekali kalau bisa iseng-iseng cek email gitu. Apalagi deket-deket kayak udah bulan Juli atau Juni akhir, cek email. Karena aku dikabarin nomor paspor bermasalah itu lewat email. Ini kenapa nomornya angka 8 apa angka 6 katanya gitu. Coba bisa foto ulang nggak, bisa kasih proof nggak katanya gitu. Itu semua lewat email. Kalau misalnya email nggak ada notif, lihat di spam. Terus bener-bener harus lumayan aware. Soalnya kalau misalnya too late, ya mungkin kesempatan juga nggak ada lagi gitu kan. Teman-teman kalau bisa, apapun yang dimasukin itu adalah data yang asli gitu loh. Alamat apalagi. Terus email itu email yang kalian bisa buka. Terus nomor WA atau nomor apa gitu yang kalau bisa yang mudah dihubungin, biar PBM pun gampang ngehubungin kalian gitu, bukan yang nomor sebulan sekali ganti gitu ya. Kalau bisa yang aktif, yang dipakai setiap saat gitu. Begitu kalau bisa semua datanya valid supaya mempermudah kalian juga gitu loh. Oke. Nah, lalu kalau misalnya kayak PBM bener-bener kayak oke Kak, aku udah selesai periksanya, aku udah submit, Kakak juga boleh submit gitu. Kita ada di paling akhir banget. Di paling akhir banget itu kita masukin karangan kita, disediain kolom gitu. Udah gitu kalau lebih 800 nggak boleh guys, kayak bener-bener nggak bisa gitu. Kalau di Mandarin kalau titik koma gitu dihitung 1 ya. Udah gitu kalau PBM udah bilang oke, ya udah kita submit dan kita nunggu hasilnya. Kurang lebih ini 45 hari kerja. Dan teman-teman tuh bisa lihat semua prosesnya. Maksudnya kayak progresnya lah, maksudnya progress reviewnya, beasiswa kamu nyampe mana, dokumen kamu udah diperiksa siapa, itu ada semua di website. Jadi bikin akun website, passwordnya jangan lupa gitu loh. Kalian bakal bolak-balik ngecek email, bolak-balik ngecek website gitu. Karena prosesnya dari kita submit ke PBM ada campur tangan di akun kita di sana. Udah gitu dari Indo kita kirim, karena kita daftarnya di website si Confucius-nya, nanti Confucius-nya kirimin ke college dulu. Ke college itu artinya si kampus yang kita daftarin gitu loh. Ini kamu mau terima nggak nih anak ini gitu, nanti saya yang bayarin, jadi pemerintah yang bayarin. Kamu mau terima nggak anak ini, kualifikasinya gini, HSK-nya 310 gitu, bla 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 gitu ya kan. Nah itu kurang lebih kayak gitu prosesnya. Jadi dari kita ke PBM Maranatha, ke PBM Pusat Bahasa Mandarin siapapun di Indo, begitu dikirimin ke kampus di China atau university yang kamu tuju di China. Udah gitu baru pemerintah yang review.
bakal dikasih apa enggak scholarshipnya. Jadi emang tahap akhir yang lumayan agak deg-degan gitu loh. Kalau kampusnya terima, bisa jadi tiba-tiba pemerintah yang nggak mau terima karena kuota lah, karena apalah gitu dan lain sebagainya. Ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Tapi ya kita berdoa yang terbaik aja. By the way, aku lupa bilang, boleh milih 2 universitas. Jadi nanti cari-cari info dulu di website itu, kalian bisa pilih. Nanti ada pilihannya host institution. Nah itu yang kalian cari sumber referensi untuk universitasnya gitu. Jadi kebayang ya guys ya, Januari sekarang ini bulan Januari ada waktu, setahu aku HSK yang terdekat yang memungkinkan kalian daftar sampai deadline-nya di Mei. Tiap tahun tuh sama deadline beasiswa di Mei. Itu adalah tes di 16 Maret. Ada tes HSK di 16 Maret. Kurang lebih biasa tes HSK satu Indonesia tuh kan kita satu dunia sama biasanya jadwalnya. Selama 1 tahun 12 bulan, biasanya ada sebulan sekali atau enggak satu bulan sekali. Kadang Februari kalau lagi Imlek kadang nggak ada tes, soalnya ya mengerti lah ya, kan kita merayakan Imlek gitu. Ini prosesnya menurutku termasuk mudah, cuman memang perlu kayak benar-benar manage lah ya, kita manage apa yang harus dicicil, apa yang kira-kira perlu waktu lama, yang kayak gitu-gitu. Teman-teman kayak sampai keterima di sini nanti masih ada ngurusin resident permit lah apa segala macam gitu. Tapi percaya dengan keterima beasiswa ini benar-benar menurut aku kayak worth it banget gitu loh. Kalian di sini datang tinggal belajar, terus udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi gitu loh. Tinggal belajar, dapat pengalaman baru, dapat teman baru, terus dapat ilmu juga. Lumayan kalau misalnya teman-teman minat mau coba, ini benar-benar cukup peluang yang mudah, karena menurut aku dari beasiswa ke negara lain yang termasuk mudah adalah yang China ini. Memang kendala di HSK mungkin kalau teman-teman yang udah sempat punya basic akan lebih mudah. Cuman kalau misalnya nggak menutup kemungkinan juga buat teman-teman yang belum pernah kenal Mandarin, karena sekarang di media sosial ya benar-benar itu mudah banget dipelajari gitu loh. Lebih gampang karena di aku sekarang FYP semua Mandarin. Maksudnya explore serialsnya udah gitu, kayak di TikTok gitu. Di TikTok itu juga semuanya Mandarin gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa bekerja keras sedikit untuk mendapatkan beasiswa full ini, karena benar-benar worth it banget dan banyak pengalaman yang bisa kalian dapat, apalagi di luar negeri, di luar dari Indonesia gitu. Oke, mungkin ini udah lumayan panjang ya. Aku harap teman-teman lumayan, semoga nggak pusing. Aku harap teman-teman bisa dapat informasi dari penjelasan aku yang tadi dan tips dari aku. Mungkin teman-teman untuk ngelamar beasiswa kayak gini, untuk dapat beasiswa kayak gini, pertama banget basically harus paham apa yang harus dilakuin dulu gitu loh. Jadi kayak apa dokumen yang harus dipersiapin, gue harus ngapain, itu kayak bener-bener dicatat, dibaca semua informasinya supaya ada bayangan yang mana dulu yang harus dilakuin. Udah gitu bikin catatan, takutnya ada dokumen yang kelewat gitu. Terus kalau bisa ada waktu kosong siapin dokumen jauh-jauh hari gitu. Terus kalau bisa belajar HSK benar-benar, karena ini adalah sebuah tiket emasnya yang memungkinkan kalian 50% keterima gitu. HSK-nya kalau bisa PS dari 210 atau KKM-nya. Oke. Semua linknya aku ada taruh di bawah di deskripsi. Nanti kalau misalnya mau ada tanya-tanya, masih ada yang kurang ngerti, bantu chat di kolom komen boleh, atau enggak ke DM IG boleh. Kalau misalnya aku sempat aku balas. Kalau misalnya mau di kolom komen, jadi kalau aku balas teman-teman yang lain pun bisa baca gitu ya kan. Barangkali pertanyaannya sama. Atau enggak nanti kalau misalnya masih belum jelas, aku mungkin akan bikin video tambahan lagi, karena masih ada persiapan sehabis keterima beasiswa gimana, sama cara bikin visanya nanti gimana. Aku mungkin akan bikin videonya. Udah gitu sama persiapan kalau teman-teman keterima, persiapan berangkat ke sini perlu nyiapin apa aja sih gitu. Oke, teman-teman, thank you banget for watching. See you. Bye bye. Thank you guys. Kemungkinan beasiswa full itu kan kalau kita belum nyampe sini nih, anggapannya belum daftar ulang, belum kecatat namanya di absens di kampus kita gitu loh sebagai penerima beasiswa. Jadi belum daftar ulang, jadi ada kemungkinan teman-teman masih bawa uang saku sendiri dulu dari Indo buat hidup di sini kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan lah. Prepare better sih 2 bulan, karena di bulan pertama di sini ada kemungkinan biayanya sedikit lebih tinggi dari bulan-bulan berikutnya, karena ada beberapa keperluan yang harus dibeli. Kayak misalnya waktu aku masuk sini, jadi ini tiap kampus berbeda ya guys ya, jangan disamaratakan. Jadi silahkan survei dulu. Kalau di kampus aku waktu itu di sini, karena kebetulan baru periode Agustus 2023 kemarin itu semua mahasiswa semuanya online, udah offline semua. Jadi yang dulunya online sejak corona, semuanya udah gak ada yang online dan semuanya offline. Jadi kebayang gak sih satu kampus jadi penuh banget. Maka dari itu kampus gak memungkinkan untuk menyediakan kasur. Jadi di sini tuh cuma dikasih ranjang nih, kayak di sini nih, ini cuma dikasih ranjang. Kasur itu kita beli sendiri. Sedang lah harganya, masih oke gitu, masih terjangkau. Menurut aku masih terjangkau. Terus kayak teman-teman masuk dalam ke sini kan ada dikasih meja, dikasih lemari, dikasih ranjang.
tapi sisanya nggak ada, kayak misalnya sapu gitu, atau enggak kayak butuh ember untuk cuci baju yang kecil-kecil, atau enggak kalau misalnya beli keperluan tempat bekal kah kalau misalnya nggak kebawa dari Indo, kurang lebih kayak gitu, untuk ya anggapan mengisi tempat tinggal kita gitu teman-teman. Kebayang lah ya kurang lebihnya, sama biaya hidup kita sebulan di sini, karena ada kemungkinan nanti sebulan ke depan setelah kita daftar ulang, orang finance, orang kampusnya baru bakal proses. Terus kita juga kan belum bikin bank ya kan, kampus mau kirim ke rekening kita di mana gitu loh. Kalau misalnya nyampe sini belum ada bank, nggak mungkin ditransfer ke bank Indo gitu, karena bikin bank di sini juga lumayan ada waktunya gitu. Jadi teman-teman ada siapin prepare dulu uang saku dari Indo. Jadi nanti di bulan pertama yang belum kita dapat ini, uang beasiswa itu akan dioper ke bulan berikutnya, atau bulan kedua atau bulan ketiga kayak gitu, tergantung setiap kampusnya gitu kurang lebihnya. Tapi semuanya bakal dikasih jatah yang sama. Kalau anak 1 semester dikasih 5 bulan beasiswa, biasanya aku tiap bulan dikasihnya, atau enggak kalau yang 1 tahun itu total tuh bakal dikasih 11 kali. Jadi bisa jadi bulan ini kita belum dapat, baru datang pertama kali, nanti bulan berikutnya dapat langsung 2 bulan gitu, ngegantiin bulan itu dan bulan sebelumnya yang kita baru pertama kali datang. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke, teman-teman, tadi aku ada disclaimer dulu sedikit supaya nggak miskom. Jadi yang dimaksud beasiswa full itu beneran full. Aku bilang beneran full. Uang sekolah nggak bayar, uang dorm nggak usah bayar, sama kamu dikasih uang saku tiap bulan. Nah, tapi kita posisinya lagi daftar nih, belum nyampe sininya, belum dapat apa-apanya gitu kan. Jadi waktu nyampe sini ada kemungkinan ada tentu ada biaya yang harus dikeluarin sendiri. Kayak pertama, misalnya kalau misalnya terjemahin dokumen ke penerjemah tersumpah, itu ada bayarannya, ada fee-nya. Kalau nggak salah selembar itu 100.000 sampai 150.000 setahu aku. Udah gitu kayak kita ngeprint dokumen, kirim ke Maranatha, ya itu nggak seberapa lah ya. Saya kayak kirim paket gitu ke PBM yang terdekat dari tempat kalian gitu. Kemudian ada juga biaya akomodasi. Arti akomodasi pesawat lagi kita dari Indo berangkat ke China itu pakai biaya sendiri. Kemudian satu lagi ada biaya visa yang lumayan cukup gede, itu selain pesawat itu visanya kita bayar sendiri guys. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman berminat untuk daftar, memang ada biaya sedikit yang harus dikeluarin gitu kurang lebihnya. Tapi ini benar-benar worth it guys kalau misalnya kalian mau coba. Di sini banyak hal baru yang bisa didapetin. Kayak ketemu teman internasional, kayak kalau misalnya aku dulu kan tinggal di luar kota kan, maksudnya kayak kuliahku di luar kota. Jadi kayak ngeliat keluar kota aja udah beda gitu dari kota sendiri. Dan ini hitungannya keluar negeri gitu. Temennya tuh bukan sesama nasional Indonesia lagi, cuman beda logat, beda daerah, beda bahasa doang sedikit kayak logatnya gitu, tapi bahasa Indonesia masih sama-sama ngerti. Kalau ini beda lagi, kayak kita bener-bener dari satu negara. Kayak ini benar-benar dari beda-beda negara, orang dari banyak negara tuh macam-macam. Kayak orang bule mau belajar Mandarin, dulu gitu adek baru lulus SMA mau belajar Mandarin gitu kan, kayak wah menarik sih bagi aku, kayak seru teman-teman. Terus kayak kita bisa ngintip sedikit lah gitu di jendela dunia sebelah luar tuh ada apa gitu loh, jadi wawasan lebih terbuka lah gitu. Banyak relasi di sini, jadi teman-teman juga bisa explore di dunia yang sisi lain ada apa gitu loh. Mungkin bisa dicoba guys.